pagi anak-anak semua, Tabi pun. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar kalian baik semua ya. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Sudah siap semua? Hebat, oke. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih kita akan belajar tentang apa pada hari ini? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran. Oh, kalian belum tahu ya zat tunggal dan campuran? Nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang zat tunggal dan campuran. Jadi sebelumnya anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Kalian pernah dengar tidak iklan? Kalian pernah melihat tidak iklan? Nah, apa sih definisi dari iklan tersebut? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Iklan adalah sebuah pengumuman yang berisi informasi, media, produk, dan disebarkan pada halayak ramai. Jadi iklan itu selalu ada dimanapun kita juga bisa melihat iklan tersebut. Yang selanjutnya ibu mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat iklan garam dalam koran atau media cetak lainnya? Pernah melihat? Pastinya pernah melihat dong ya. Pasti pernah melihat di koran kan, koran kalian pernah lihat koran? Nah, koran itu termasuk media cetak dan media lainnya apa? Seperti media elektronik, itu seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada media internet atau media massa. Nah, media internet itu biasanya kita juga bisa di handphone. Kita bisa lihat di website, blog, atau di mana. Ketika kita juga melihat YouTube itu. Melihat YouTube sebelum kita lanjut ke videonya pasti ada iklan. Nah, itu yang disebut dengan iklan. Nah, apa pendapat kalian mengenai unsur dalam iklan media cetak? Dan apakah ciri bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak tersebut? Ada yang tahu? Yang katakan? Oke, benar sekali. Nah, jadi unsur dalam iklan media cetak itu berupa deskripsi atau sebuah teks. Jadi kebanyakan dalam koran itu selalu berisi tulisan-tulisan yang sangat panjang, ada sebuah gambarnya juga. Nah, ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak tersebut, ada yang tahu? Ya benar, yaitu singkat, padat, dan jelas. Jadi bahasa yang digunakan itu tidak bertele-tele, tidak berlebih-lebihan. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Harus jelas supaya si pembaca itu langsung mengerti apa maksud dari tujuan iklan tersebut. Masih ingatkah kalian dengan campuran? Masih ada yang ingat? Ingatkah kalian tentang campuran di pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan campuran? Ada yang tahu? Ayo jawab yuk. Nah, iya benar sekali. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau zat tunggal. Nah, ibu bertanya lagi nih. Apakah kalian pernah membuat air garam di rumah? Pernah nggak sih kalian tuh buat air garam di rumah? Pastinya pernah kan ya, pernah melihat ibu kalian membuat air garam, bapak kalian membuat air garam, kakak kalian membuat air garam, atau saudara-saudara kalian lainnya. Nah, bahan apa sih yang diperlukan untuk membuat air garam? Ada yang tahu? Ya, tentunya adalah garam dan air panas dan air. Nah, setelah kita membuat air garam tersebut, apakah semua bahan tercampur dengan sempurna? Setelah kita aduk, apakah akan sempurna? Ya pasti akan
tercampur secara sempurna karena tidak bisa dibedakan mana yang garam dan mana yang air. Jadi semua itu terlarut secara sempurna. Nah, apakah kalian pernah mengkreasikan air garam dengan tepung? Pernah ya? Jadi pasti kalian pernah juga. Nah, pernahkah kalian mengamati hasil air garam yang dicampurkan dengan tepung? Bagaimana hasil pengamatanmu terhadap hal tersebut? Jadi, apakah pengamatan kalian tentang kreasi air garam dengan tepung? Terdapat perbedaan. Bisa dibedakan antara tepung dan airnya. Nah, apakah semua bahan tercampur dengan sempurna? Tentunya tidak. Nah, selanjutnya kalian simak video pembuatan air garam dan kreasi air garam dengan tepung. Simak videonya sampai habis ya. Ada alat dan bahan yaitu garam, tepung terigu, air panas, sendok, dan 2 buah gelas. Yang pertama kita akan membuat air garam. Kita masukkan garam dan kita tambahkan air panas. Kemudian kita aduk. Yang kedua kita akan membuat air garam dengan dicampur dengan tepung terigu. Terdapat perbedaan antara dua benda ini. Nah, setelah kalian menyimak video pembuatan air garam dan kreasi air garam dengan tepung, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat air garam? Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat air garam yaitu garam dan air. Dalam pembuatan air garam, semua bahan tercampur secara merata dan sempurna, sehingga tidak dapat dibedakan antara bahan penyusunnya. Yang mana sih bahan penyusunnya? Bahan penyusunnya yaitu adalah garam dan air. Jadi garam dan air tersebut tidak dapat dibedakan mana sih yang garam dan mana sih yang air. Semuanya tercampur dengan sempurna. Dan air garam ini termasuk dalam jenis campuran homogen yang tidak dapat dibedakan yang mana zat penyusunnya. Nah, bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat kreasi air garam dengan tepung? Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat kreasi air garam dengan tepung yaitu garam, tepung, dan air. Jadi ada 3 bahan dalam pembuatan kreasi air garam dengan tepung. Dalam pembuatan kreasi air garam dengan tepung, semua bahan tidak tercampur secara sempurna dan tidak merata. Mengapa demikian? Karena terdapat endapan tepung sehingga masih dapat dibedakan antara bahan penyusunnya. Yang mana bahan penyusunnya? Yaitu yang tepung dan yang air garam. Jadi bagian tepung itu memiliki endapan di bagian bawah. Jadi di bagian atas itu merupakan air garam. Nah, kreasi air garam dengan tepung ini merupakan jenis campuran heterogen. Nah, sampai sini apa kalian sudah jelas? Masih bingung? Nah, jika kalian masih bingung, Ibu akan memberikan satu contoh lagi
supaya kalian memahami materi ini dengan baik. Ibu mau bertanya dulu nih, pernahkah kalian melukis? Pastinya pernah ya. Nah, ketika kita akan melukis, tentunya kita membutuhkan kanvas dan pewarna. Untuk melukis perlu dicampurkan dengan air di wadah palet. Nah, seni rupa ini merupakan seni lukis 2 dimensi. Nah, apa yang terjadi ketika kalian mencampurkan kedua bahan tersebut? Ada yang tahu? Iya benar, tentunya semua bahan tercampur dengan sempurna dan tidak dapat dibedakan antara keduanya. Sama seperti halnya dengan kalian membuat air garam. Nah, lalu bagaimana jika kalian ingin melukis cat air dengan tambahan glitter untuk menambah keestetikan dari lukisan yang kalian buat? Apa yang terjadi? Nah, tentunya semua bahan tidak tercampur dengan sempurna, masih dapat dibedakan antara zat penyusunnya, sama seperti halnya dengan kreasi air garam dengan tepung. Nah, dari keseluruhan materi ini, apakah kalian sudah jelas? Iya, nah jadi dapat disimpulkan bahwa campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, campuran ini dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingatkah kalian tentang campuran heterogen dan homogen? Ya, nah campuran homogen adalah campuran yang tercampur secara merata dan sempurna dan tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tercampur tidak sempurna dan masih dapat dibedakan mana zat penyusunnya. Melalui contoh-contoh yang sudah Ibu berikan dan kalian sudah menonton video pembuatan air garam dan kreasi air garam dengan tepung, tentunya kalian sudah jelas. Nah, kita akan membuktikan bahwa pembelajaran ini tadi tuh terbukti benar bahwa air garam merupakan homogen dan kreasi air garam dengan tepung merupakan heterogen. Nah, kita akan membuat produk percobaan sederhana yaitu berbagai macam campuran. Nanti kita akan membuat produk tersebut. Nah, kita akan melakukan percobaan campuran homogen dan campuran heterogen. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan jenis campuran beberapa zat atau benda. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah percobaan, kita harus siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada 4 buah sendok. Ada 4 buah sendok. Ada 1 gelas air. Ada susu. Ada garam. Ada pasir, ada minyak, dan juga ada tanah. Nah, yang pertama kita isi air dengan minyak. Minyak dengan air. Lalu kita aduk antara minyak dengan air. Yang kedua, kita campurkan tanah dengan pasir. Tanah dan kita campur dengan pasir. Lalu kita aduk. Kita aduk menggunakan sendok. Yang ketiga, kita membuat air dan garam. Garam kita masukkan ke dalam isi air. Dan yang ketiga, kita membuat
susu dengan ditambahkan air. Susu tambahkan dengan air. Lalu kita aduk dengan perlahan. Nah, dapat dilihat minuman susu, air garam, minyak yang dicampur dengan air, dan pasir yang dicampurkan dengan tanah. Nah, dapat diambil kesimpulan dari percobaan ini, yaitu terdapat 3 jenis campuran heterogen, yaitu yang pertama yang terdiri atas Ibu ulangi, terdapat 2 jenis campuran heterogen, yaitu yang pertama ada campuran dari minyak dan air. Nah, ini dapat dilihat bahwa komponen penyusunnya itu terlihat. Komponen penyusunnya itu masih dapat dibedakan. Yang atas adalah minyak dan di bagian bawah adalah air. Nah, sedangkan campuran heterogen yang kedua adalah campuran pasir dengan tanah. Dapat dilihat bahwa pasir terlihat dan dapat dibedakan yang mana yang pasir dan mana yang tanah. Nah, yang sedangkan terdapat 2 jenis juga campuran homogen. Yang pertama yaitu air garam. Garam yang sudah larut dengan air yang tercampur secara sempurna. Tidak dapat dibedakan mana sih yang garam dan mana sih yang air. Dan yang kedua ada campuran minuman susu. Nah, ini tidak dapat dibedakan mana yang susu dan mana yang air. Semuanya tercampur dengan sempurna. Nah, dengan demikian bahwa percobaan kali ini memang benar bahwa campuran heterogen itu campuran yang dapat dipisahkan antara zat penyusunnya. Sedangkan campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan mana zat penyusunnya. Sudah paham kan untuk percobaan hari ini? Oke, baik. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Ibu akhiri, sampai jumpa.